Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi katsira. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Zat yang telah mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian. Yang terbesarnya ialah nikmat hidayah. Kemudian berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat tempat tinggal, nikmat harta, nikmat makanan dan minuman, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan, dan lain sebagainya, yang semuanya itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Sehingga di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara wujud nyata kesyukuran kita atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menggunakannya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, sebagaimana kita lakukan pada pagi hari ini. Maka marilah kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, karena ini adalah salah satu di antara amal saleh, amal ibadah, amal ketaatan kepada Allah. Kita niatkan untuk mencari pahala dari Allah, mencari keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan dihapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah, illa liya'budullah, kecuali agar mereka hanya beribadah kepada Allah semata-mata, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan semua bentuk-bentuk ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mengingatkan kita semua agar kita meluruskan niat-niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu pasti disertai dengan niat. Semua amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan apa sesuai dengan yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berupa hijrah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran untuk kita terapkan dalam amal-amal kita yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah, meninggalkan negeri kampung halamannya, meninggalkan rumah yang dahulu dia tempati, dia huni bersama dengan keluarganya, dia hijrah ilallah wa rasulih, untuk tujuan karena mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk tujuan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau masih hidup, berarti hijrah agar bisa bersama dengan beliau, bisa menyertai beliau. Dan tatkala beliau alaihi salatu wassalam telah meninggal dunia, maka hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya kita berhijrah agar kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, agar kita bisa menyelamatkan diri dari fitnah ketika di negeri tempat asal seorang itu tidak bisa ditegakkan syiar-syiar agamanya, tidak bisa ditegakkan urusan agamanya. Dia hijrah untuk tujuan mengharapkan keridhaan Allah dan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia akan mendapatkan pahala hijrah, pahala sesuai dengan niatnya, pahala hijrah untuk Allah dan Rasul, pahala yang sempurna. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Akan tetapi orang yang hijrah, orang yang meninggalkan kampung halamannya, lidunya yusibuha, karena tujuan dunia yang ingin dicarinya, awimraati yang kihuha, atau dia pindah. Orang-orang pada berhijrah, dia pindah. Mungkin sama perbuatan hijrahnya, tapi beda niatnya. Orang ini meniatkan untuk tujuan dunia, atau meniatkan untuk pergi ke suatu negeri yang kebetulan sama-sama menjadi tujuan orang-orang yang berhijrah. Di negeri itu ada wanita yang ingin dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka yang didapatkan dari hijrahnya adalah sebatas apa yang dia niatkan. Dia tidak mendapatkan pahala berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dia hanya mendapatkan gharudud dunyawi, tujuan-tujuan duniawi, yang bahkan kadang-kadang tujuan-tujuan keduniawian itu kadang-kadang pun tidak didapatkannya. Sehingga mari kita bersama-sama dalam thalabul ilmi, baik dalam majelis ini ataupun dalam kesempatan yang lain, kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ampunan Allah, mencari pahala Allah, mengharapkan wajah Allah azza wa jalla.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi nasihat-nasihat yang berharga bagi kita semua, bagi orang-orang yang beriman, yang mendambakan, yang merindukan untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jal, untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal, dan terjauhkan dari api neraka. Hadis yang pertama adalah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Nomor hadis 1566. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba ayyuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaihi." Artinya, man ahabba, barang siapa yang cinta, barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin ayyuzahzaha 'anin nari, untuk dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, wa yudkhalal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka hendaklah ketika kematian mendatanginya, ketika ajal menjemputnya, dia berada dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Wal ya'ti ilan nas, dan hendaknya ia datangkan kepada manusia, ia berbuat kepada sesama manusia, alladzi yuhibbu ayyu'ta ilaih, dengan apa-apa, dengan perbuatan-perbuatan yang dia pun suka untuk diperbuat terhadap dirinya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengandung beberapa faidah. Yang pertama, hadis ini merupakan seruan bagi setiap para pencari atau perindu surga. Seruan bagi setiap orang yang mendambakan untuk masuk ke dalam surga. Terlebih-lebih orang-orang yang beriman. Karena sudah barang tentu tidak ada orang yang beriman yang tidak mendambakan surga. Pasti kalau orang itu dia beriman, pasti sudah barang tentu dia mendambakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia secara umum, maka fitrah mereka mendambakan surga yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu ada pertanyaan, adakah orang-orang yang tidak mendambakan surga? Jawabannya ada. Siapa mereka? Orang-orang yang betul-betul durhaka. Orang-orang yang berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang betul-betul membangkang kepada Rabb-Nya. Yang fitrahnya telah dirusak,
telah dicabik-cabik, dirobek-robek oleh iblis, oleh syaitan, sehingga ia tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia menantang, pengen masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Orang-orang seperti inilah yang telah lama diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang semacam ini dalam firman-Nya di surah Yunus ayat yang ke-7 sampai ke-8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, dengan Allah. Waradu bil hayatid dunya. Dan mereka merasa ridho, mereka merasa cukup, merasa puas dengan kehidupan di dunia yang sementara ini. Wa tama'annu biha, dan mereka merasa tenang, merasa senang, tidak mau berpisah, ingin kekal di dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka itu lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itulah orang-orang yang neraka menjadi tempat kembali bagi mereka. Bima kanu yaksibun, disebabkan karena apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, hadis ini mengajak kita untuk perhatian terhadap keselamatan di akhirat. Hadis ini mengajak kita agar kita punya cita-cita yang tinggi, agar kita itu bisa sampai ke jannah, bisa sampai ke surga, di mana surga itu merupakan tempat ayah dan ibu kita dahulu diciptakan dan ditempatkan padanya. Ayah ibu yang dimaksud di sini adalah Nabiullah Adam alaihi salam dan Hawa istrinya. Jadi sebenarnya tempat tinggal manusia, tempat diciptakannya manusia itu di jannah. Dan kita itu diturunkan di dunia karena dahulu ayah dan ibu kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diturunkan dari jannah. Dunia ini tempat tinggal kita sementara. Tempat ujian, tempat cobaan, tempat di mana segala sesuatunya harus diperoleh dengan usaha dan jerih payah. Namun jangan lupa bahwa tujuan kita yang asal adalah agar kita bisa balik, dalam tanda kutip, pulang kampung, kembali ke negeri kebahagiaan, negeri penuh kenikmatan, negeri tempat di mana tidak ada kesengsaraan. Di mana itu? Di jannah, negeri tempat dahulu ayah dan ibu kita diciptakan dan ditempatkan. Sehingga jangan kita itu melenceng ke sana kemari, jangan kita itu melenceng dari jalan Allah sehingga bukannya kita bisa pulang kembali ke negeri yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, tapi justru wal'iyadzubillah terjerumus dalam neraka yang penuh dengan penderitaan, siksaan, dan kehinaan. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, mengingatkan kita dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Kecuali siapa? Siapa yang bisa pulang ke negeri kebahagiaan itu dengan selamat? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mengerjakan amalan-amalan kebajikan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak akan pernah putus-putusnya. Pahala di surga, kekal abadi, tidak akan pernah ada putus-putusnya bagi mereka. Jadi, kita diajak, didorong, disemangati, agar kita menaruh perhatian, berlomba-lomba, untuk bisa meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan berbagai macam kenikmatan yang tidak ada bandingannya, yang tiada tara. Di dalam surah As-Sajdah, ayat yang ke-17, Allah azza wa jalla telah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun," maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, apa-apa yang disembunyikan, apa-apa yang dipersiapkan, kenikmatan-kenikmatan yang dipersiapkan untuk mereka, min qurrati a'yunin, dari segala macam kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, yang melezatkan bagi jiwa, yang disukai oleh jiwa. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan yang terbaik bagi apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Bahkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, di dalam sahihnya, Allah Jalla wa'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Kata Allah, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, untuk hamba-hambaku yang berbakti. Perhatikan kata a'dadtu, Allah telah mempersiapkan. Artinya surga itu telah ada. Sekarang jannah itu telah diciptakan. Sebagaimana juga halnya neraka telah diciptakan. Ini adalah i'tiqad ahli sunnah. Allah telah siapkan, kata Allah, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, kenikmatan tiada tara yang belum pernah dilihat oleh satu mata pun, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga manapun, belum pernah ada yang mendengarnya, karena tidak ada yang pernah melihatnya dari antara manusia. Tidak bisa mengabarkan seperti apa hakikat keindahan kenikmatan surga itu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit dalam hati seorang hamba pun, seorang manusia pun. Mungkin kita sering bertanya-tanya, di surga itu kebun-kebun, pohon-pohon, buah-buahan. Di depan rumah saya banyak buah-buahan, buah mangga, ada kebun pisang, ada kolam, sungai juga pernah lihat. Maka kita katakan bahwa di surga itu jauh berbeda dengan apa yang kita saksikan di dunia. Di dunia itu hanya gambaran yang rendah. Itu saja sudah membuat kita takjub. Coba Bapak Ibu, biasanya lihat sungai di Indonesia. Ya, mohon maaf, biasanya sungai di Indonesia Bapak Ibu tahu sendiri seperti apa. Kalau hujan seperti ini pun airnya itu seperti kopi susu. Bahkan lebih kental lagi mungkin.
Tapi Bapak Ibu melihat sungai-sungai yang ada di negeri-negeri yang lain, di negeri-negeri dengan 4 musim, sungai yang jernih, pepohonan yang bagus, yang warnanya indah. Ada yang warnanya ada oranye, warnanya ada merah jambu seperti bunga sakura, pohon maple dan lain sebagainya. Itu saja sudah membuat indah. Wah, ternyata seindah ini. Tidak seperti yang ada di sekitar kita, bodong gedang, suwek-suwek, nggak seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang ada di jannah? Tentu jauh lebih dari itu. Tidak pernah terbesit oleh satu hati pun dari antara manusia. Kalau kita dulu pernah menyampaikan bahwa di jannah itu ada sebuah pohon bernama Tuba. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, Tuba lil ghuraba. Tuba bagi orang-orang yang terasing karena mengamalkan sunnah. Tuba itu ada 2 pengertian. Tuba yang pertama artinya beruntung, Tuba yang kedua adalah nama pohon di surga. Di mana pohon itu sangat besar sekali dan naungannya sangat-sangat lebar dan besar, sampai seorang yang berjalan di bawahnya 100 tahun lamanya itu belum keluar dari naungannya. Betapa sejuknya, betapa rindangnya, betapa besarnya, betapa hebatnya pohon-pohon surga. Masya Allah. Kalau kita cuma lewat lewat pohon mangga, lewat pohon rambutan, itu paling 2 detik aja udah lewat. Pohon surga besarnya bukan main, tapi buah-buahannya itu dekat. Qutufuha daniyah, buah-buahannya itu dekat, gampang diambil. Makanan apapun yang disenangi ada. Apapun kenikmatan yang diinginkan ada. Mau bentuk istana, rumah, seperti apapun ada. Subhanallah, ini harusnya menjadi cita-cita tertinggi orang-orang beriman. Kita boleh mencari dunia, tapi untuk menegakkan ketaatan kita kepada Allah, untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah, untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjauhkan diri kita dari Allah. Tujuan kita tetap negeri akhirat. Tujuan kita, cita-cita tinggi kita tetap jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bandingannya. Buat apa kita mengais-ngais rezeki yang haram untuk mencari-cari rumah yang bagaikan istana, untuk mencari kendaraan-kendaraan mewah yang semua itu akan kita tinggal? Lebih baik kita mengais-ngais rezeki yang halal yang sebenarnya sangat banyak untuk kita mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi di sisi Allah Jalla wa'ala. Ingat selalu bahwa tujuan kita yang hakiki adalah negeri akhirat, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ayyaj'alana min ahlil jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan, yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah betul-betul mendapatkan keberuntungan. Sehingga sekali lagi hadis ini mendorong kita untuk kita meraih keselamatan di akhirat. Karena keberuntungan yang hakiki adalah ketika seorang diselamatkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, Bapak Ibu, sebenarnya kata zuhziha atau yuzahzahu dalam hadis ini, itu maknanya dalam bahasa Arab artinya adalah didorong mundur. Jadi makna zahzaha yuzahzihu, atau kalau dibentuk dalam bentuk fi'il mabni lil majhul menjadi zuhziha yuzahzahu, itu artinya didorong mundur. Maksudnya apa? Maksudnya ini mengisyaratkan pada kita bahwa seseorang itu untuk menjauhi hal-hal yang penuh syahwat, yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka, itu memang perkara yang berat, bukan perkara yang gampang.
Mengapa? Karena neraka itu dikelilingi dengan hal-hal penuh syahwat yang memang disukai dan dicondongi oleh jiwa. Sebagaimana hadis yang sahih, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, yang berat, yang jiwa atau hawa nafsu itu tidak menyukainya. Sementara neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang penuh syahwat, yang dicondongi oleh syahwat, hawa nafsu manusia. Sehingga berat, bukan perkara yang ringan memang. Namun, tidak ada hal yang berat jika seorang itu betul-betul jujur hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur dan bersungguh-sungguh menuju kepada Allah dan berpaling dari hal-hal yang diharamkan Allah, dari kemurkaan Allah, maka Allah akan membantunya, Allah akan menolongnya jika ia betul-betul jujur. Sesuai firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang untuk kami, untuk menggapai keridhaan Allah, untuk menggapai surga Allah, untuk menggapai pahala Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah betul-betul akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah akan bukakan pintu selebar-lebarnya. Ia akan didorong mundur, seolah-olah demikian ya, tanda kutip. Ia akan didorong mundur. Ya, itu ada jurang neraka dikelilingi oleh syahwat yang jiwa itu seperti tertarik, seperti magnet. Ia akan didorong mundur supaya tidak terjerumus ke dalam kebinasaan. Maka yuzahzaha anin nar, didorong mundur dari neraka jahanam. Ini makna zuhziha. Jadi ini ada faedah kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam menggunakan kata zuhziha. Di dalam Quran juga faman zuhziha anin nar, siapa yang didorong mundur, dijauhkan, diselamatkan dari neraka. Itu ada rahasia di balik kata-kata itu. Ini begitu jelinya kata-kata dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, tentunya pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pendamba surga. Yang pertama dalam hadis ini, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqamah di atasnya sampai kita meninggal dunia. Bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali berada dalam keadaan agama Islam. Jadi yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah dan menjaga keimanan itu, istiqamah sampai meninggal dunia. Jangan mau diiming-imingi dengan dunia yang sedikit, menukar dunia yang sedikit dengan keimanan pada Allah. Jangan sampai malik jadi Kristen, malik jadi Hindu, malik jadi Katolik, malik jadi Buddha, hanya karena pangkat, kedudukan, hanya karena ingin harta, hanya karena ingin pekerjaan, dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Tidak ada kata orang Islam tidak dapat rezeki, tidak ada. Akan dibuka jalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi istiqamah di atas Islam. Kalau ada hal-hal yang mengganjal, kalau ada hal-hal yang sekiranya membingungkan, yang mungkin syubhat, yang meracuni jiwa, mungkin pernah didengar dari medsos, pernah didengar dari sahabat-sahabat, dari rekan-rekan, mungkin kok Islam begini dan begitu. Tanyakan kepada orang berilmu, belajar menuntut ilmu. Jangan diam saja, jangan biarkan syubhat itu meracuni hati, sehingga hati itu tertarik kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Jangan biarkan hati ini diracuni, bahkan kalau bisa, jangan dengarkan syubhat-syubhat. Usahakan. Jangan biarkan iman kita itu digoyah. Ketika iman kita mulai tergoncang, menuntut ilmu, minta keteguhan hati kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Berteman dengan orang-orang yang saleh,
minta petunjuk dari para ahlul ilm. Jangan biarkan goncang ini. Ya subhanallah. Ini kesalahan sebagian orang. Di YouTube ada banyak syubhat. Video-videonya orang Nasrani. Orang Islam masuk Nasrani. Beri kesaksian. Jangan didengarkan, tinggalkan. Jangan merasa diri kita sudah kuat iman. Jangan merasa diri kita sudah berilmu. Ya. Hati-hati. Yang seperti ini kadang-kadang orang tidak sadar menjadi jalan masuk bagi syaitan untuk kita disesatkan. Jadi kita beriman kepada Allah. Yang namanya beriman kepada Allah itu mencakup keimanan kepada keberadaan Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah itu ada. Ya. Allah itu ada. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Beriman juga kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Artinya kita yakin, mengimani dengan keimanan yang pasti bahwa Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Allah satu-satunya yang menguasai jagat raya. Allah satu-satunya merajai semua makhluk. Memberikan rezeki kepada semua makhluk. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah adalah zat yang maha maha menjadi tempat bergantung semua makhluk. Allah lah yang maha kuasa yang menjadi tempat bergantung semua makhluk. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang nampak sampai yang tidak nampak. Semuanya bergantung, membutuhkan rezeki, membutuhkan perlindungan. Semuanya diatur, dipegang ubun-ubunnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Bahkan sampai syaitan, Bapak Ibu. Syaitan itu dipegang oleh Allah. Dikuasai oleh Allah. Mereka itu tidak bisa mengalahkan kuasaan Allah. Buru-buru mengalahkan kuasaan Allah. Mereka melawan makhluk-makhluk Allah yang lain belum karuan menang. Syaitan dengan malaikat itu menang malaikat. Syaitan kena api neraka saja syaitan juga tidak kuat. Buru-buru melawan Allah. Zat yang maha besar, maha menciptakan segala-galanya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau negeri kita itu seperti negeri Jepang, seperti negeri Thailand, seperti negeri-negeri di mana di sana masih subur kepercayaan-kepercayaan, animisme, dinamisme, shamanisme, hinduisme, buddhisme. Yang mereka itu sangat-sangat mengagung-agungkan roh-roh, mengagung-agungkan para penunggu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Barangkali mungkin seperti kisah-kisah sejarah Jepang, sejarah-sejarah bangsa terdahulu yang tercatat rapi dalam buku-buku sejarah. Bahwa mereka biasa mempersembahkan orang, menumbalkan orang, nggak tanggung-tanggung. Orang dipilih. Anak yang paling cantik sedesa dikorbankan. Betapa banyak hal ini terjadi. Alhamdulillah Islam menyebar. Kita dikenalkan oleh Islam. Sejak kita kecil kita memeluk Islam. Alhamdulillah. Agama yang rahmah, agama yang hak di sisi Allah. Coba kalau agak di sini banyak menyebar shamanisme, animisme, dinamisme. Di pinggir-pinggir jalan seperti Jepang, di Thailand. Banyak ditaruh sesajen-sesajen. Orang mau ke sini takut, mau ke perempatan ini takut, mau ke sini juga ada ininya. Orang Bali itu kalau di setiap rumahnya itu kan ada namanya pelinggih. Pelinggih itu ada yang untuk dewa, ada yang untuk roh jahat, ada yang untuk roh orang yang sudah mati dan lain sebagainya. Diliputi ketakutan. Akan tetapi kita orang Islam, orang bertauhid. Kita tidak boleh takut. Kita takut kepada Allah. Kita punya Allah. Kita beriman kepada Allah. Allah yang mengatasi semua itu. Yang menguasai semua itu. Yang merajai semua itu. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Maka salah satu doa Nabi SAW, doa perlindungan beliau adalah A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatih. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya Allah,
Sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Yang semua makhluk itu ubun-ubunnya dipegang di tanganmu ya Allah. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku itu betul-betul di atas jalan yang lurus. Rabbku itu betul-betul hak di atas jalan yang lurus. Subhanallah. Inilah agama Islam. Inilah tauhid. Kemudian juga beriman pada uluhiyah Allah. Hanya beribadah semata-mata kepada Allah. Tidak menyerahkan ibadah-ibadah, baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin, kecuali hanya kepada Allah. Serta beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk beriman kepada Allah, juga beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada para malaikat yang diutus Allah. Beriman kepada para rasul Allah yang dipilih oleh Allah. Dan beriman kepada takdir dan ketetapan Allah. Ini semua termasuk dalam beriman kepada Allah. Jadi jangan bingung kalau di dalam Quran atau dalam hadis sering disebut beriman pada Allah dan hari akhir loh. Terus beriman pada rasulnya dikemanakan? Beriman pada malaikatnya dikemanakan? Ya. Beriman pada malaikat, kitab, rasul, takdir itu masuk dalam cakupan beriman pada Allah. Karena malaikat itu diutus oleh Allah. Para nabi dipilih dan diutus oleh Allah. Kitab-kitab diturunkan dan merupakan firman Allah, kalam Allah. Takdir merupakan keputusan Allah. Nah, kemudian disertai dengan al-imanu bil yaumil akhir. Tadi hadisnya jelas. Fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu mendambakan surga, pengen dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka, hendaknya ketika kematian mendatangi kamu beriman, kamu dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa hari akhir kok disertakan, didampingkan dengan keimanan kepada Allah? Rahasianya adalah agar kita itu senantiasa ingat kepada hari akhirat. Agar kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Ini rahasia kenapa keimanan pada Allah selalu didampingkan dengan keimanan pada hari akhir. Supaya kita itu mempersiapkan diri dengan amalan-amalan saleh untuk menyambut hari akhirat. Ini mengisyaratkan pada kita bahwa namanya amalan itu penting. Bukan orang mau menyambut hari akhirat tidak ada amalannya. Seperti orang mau pergi tidak bawa sangu, tidak bawa uang, bahkan tidak bawa pakaian. Ini namanya angan-angan kosong. Dan memang iman menurut ahlus sunnah itu mencakup i'tiqadun fil qalbi, keyakinan di dalam hati, qaulun bil lisan, perkataan di lisan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, disertai dengan amalan anggota-anggota badan. Jadi amalan itu termasuk bagian dari keimanan, merupakan bukti dari keimanan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para perindu surga, bagi para pendamba surga adalah wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaih. Dia berbuat kepada manusia, dia datangkan kepada manusia perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang ia pun cinta, ia pun suka. Hal-hal atau perbuatan itu didatangkan untuk dirinya. Kalau Bapak Ibu kita semua tidak suka diribai, jangan mengribai orang. Kalau kita tidak suka untuk difitnah, jangan memfitnah orang. Kalau kita tidak suka untuk disakiti, jangan menyakiti orang lain, entah itu dengan lisan atau dengan perbuatan kita. Kalau kita suka makanan yang bagus-bagus, pakaian yang bagus-bagus, maka berikan kepada orang lain juga makanan dan pakaian yang bagus-bagus. Sampai dalam Al-Quran, saya ingat sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi." Allah melarang kita dari kita menginfakkan sesuatu
menginfakkan benda, menginfakkan barang, yang kita sendiri saja kalau mengambil barang itu tidak mau kecuali dengan, ya, istilahnya dengan memicingkan mata, dengan menutup mata. Kita ada jijik mengambil barang itu tetap infakkan pada orang lain. Bagaimana ini? Ya, memberikan, mensodakohkan barang sengaja yang jelek-jelek, makanan sengaja yang, ya, kualitasnya sudah jelek, sudah kadaluarsa dikasihkan orang. Ya. Ini hal-hal yang dalam syariat kita tidak dibenarkan. Kecuali misalnya seorang memberikan pada orang lain pakaian-pakaian, ya, yang mungkin dulu dipakainya, kemudian sekarang tidak cukup, ya, kemudian dibandingkan itu sia-sia, diberikan kepada orang lain. Maka ini termasuk perbuatan yang baik dan itu diperbolehkan. Dan itu dikatakan, dijelaskan kepada orang yang diberi. Ini pakaian sudah seperti ini. Ya. Bukan maksud kita untuk memberikan yang jelek-jelek, tapi memang ini barangkali orang itu mau dimanfaatkan, karena banyak orang yang membutuhkan, tidak ada masalah. Ya. Kadang-kadang kita mungkin punya makanan-makanan, kita diberi makanan tertentu misalnya, tapi kita tidak menyukainya. Ya. Kemudian ada orang yang menginginkannya. Ya. Cuma kita bilang kepada dia, kalau saya tidak suka, Anda mau? Oh mau, saya mau sekali, tidak apa-apa. Kita berikan kepada dia, tidak masalah. Yang penting yang dimaksud dalam ayat ini tadi, itu semua kita pun memberikan yang layak. Barang-barang, makanan yang layak, yang baik-baik, yang layak untuk diberikan, layak dikonsumsi, layak dikenakan. Ya. Demikian. Ini diantara contoh-contoh kita berbuat baik kepada manusia, sebagaimana diri kita sendiri suka untuk diperlakukan atau diberi dengan perbuatan maupun barang-barang tersebut. Ini adalah 3 pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja yang ingin agar yuzahzaha anin nar, dijauhkan, diselamatkan dari neraka, wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Terkait dengan ini, hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan, karena materi hari ini adalah nasihat, bekal, pesan-pesan, kiat-kiat bagi setiap para pendamba surga, para pencari surga, para perindu surga. Maka hadis yang kedua juga ada kaitannya. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib nomor 3561. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda demikian. Yu'tar rajulu fi qabrihi fa idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Qur'an wa idza utiya min qibali yadayhi dafa'athu shadaqah wa idza utiya min qibali rijlaihi dafa'ahu mashyuhu ilal masajid. Seseorang itu ketika mati, ketika masuk ke alam kubur, ketika masuk ke alam barzakh, dia akan didatangi dari arah kepalanya. Kalau didatangi dari arah kepalanya, didatangi azab dari arah kepalanya, maka akan dibela, dilindungi, akan ada perisai. Apa itu? Tilawatul Quran, bacaan Al-Quran, amalan-amalan bacaan Al-Quran yang dulu dibacanya di dunia. Ketika dia didatangi dari arah kedua tangannya, dari kanan dan kirinya, maka ia akan dilindungi, dibela oleh sedekah yang dulu diberikannya. Ketika dia didatangi dari arah kakinya, dia akan dibela, dilindungi oleh langkah kakinya menuju ke masjid-masjid Allah. Dan dalam riwayat yang lain, dafa'ahu qiyamuhu, akan dilindungi oleh qiyamnya, sholat malamnya. Dalam satu riwayat, as-shalah, akan dilindungi oleh sholatnya. Sholat itu kan dengan berdiri. Dalam riwayat yang lain, dilindungi oleh puasanya kalau dia didatangi dari arah perutnya. Dalam riwayat yang lain, kalau didatangi dari arah kepalanya, dilindungi oleh zikir dan doanya. Sehingga
Faedah hadis ini apa, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini kita mengetahui ternyata betapa berharganya nilai dari amalan-amalan soleh. Terlebih-lebih ketika seorang telah berpisah dari dunia ini. Karena ternyata semua yang dimiliki, semua yang diupayakan menjadi jerih payah seorang ketika di dunia itu, semuanya akan pergi meninggalkannya. Yang tersisa hanya satu yang menemaninya. Apa itu? Amal solehnya, amal perbuatannya. Itulah yang nanti akan menjadi temannya di tengah-tengah kesendirian, kesepian, kegelapan di alam kubur. Di tengah-tengah dia tidak bisa berlindung kepada siapapun. Tidak ada ibunya yang bisa melindunginya, tidak ada siapapun teman-temannya, tidak ada. Bukankah ketika orang itu meninggal dunia, istri dan anak-anaknya meninggalkannya? Kadang-kadang istrinya mungkin saja dikawin lagi oleh orang lain. Teman-temannya juga melupakannya. Hartanya dibagi-bagikan pada ahli warisnya. Bahkan yang pertama kali hilang dari dirinya adalah namanya, beserta semua titelnya yang rintik-rintik itu, yang dulunya menjadi kebanggaannya. Tidak akan dibawa dan tidak akan disebut titel MH, SH, PhD, MED, dan lain sebagainya. Tidak akan dibawa. Sudah diganti. Jenazah akan dimakamkan pukul sekian-sekian. Jenazah akan dimakamkan di tempat ini dan itu. Almarhum bla bla bla. Si mayit bla bla bla. Hilang semuanya. Namanya sudah hilang. Tersisalah amalan-amalan soleh yang akan menjadi teman dan perisai baginya. Sholatnya, termasuk sholat-sholat sunnahnya, terlebih-lebih qiyamul lail. Puasanya yang akan melindunginya. Bacaan Al-Qur'annya, termasuk hafalannya yang diamalkan tentunya. Maka kalau di dalam mengurusi jenazah itu yang pertama dikebumikan, ya kalau misalnya ada banyak jenazah dalam satu lubang, yang didahulukan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tentunya hafalan yang bermanfaat, bukan hafalan yang ditujukan untuk hal-hal yang tidak betul, hanya untuk pamer dan lain sebagainya. Sodakohnya, sehingga jangan menyepelekan sodakoh. Langkah kakinya menuju masjid, zikirnya, sholawatnya, doanya. Dimana ketika dia berdoa, dia tengadahkan kedua tangannya menghadap ke langit. Mengemis, meminta, merengek kepada Allah, dan seterusnya. Sehingga sungguh beruntunglah seorang yang membawa teman-teman yang baik, dalam tanda kutip, yang akan menemaninya kelak. Jadi teman itu tidak hanya sekedar teman-teman orang-orang di dunia ini. Carilah teman-teman yang betul-betul nanti akan menemani di akhirat. Apa itu? Teman-teman dari kalangan amalan-amalan soleh. Jangan remehkan amalan-amalan soleh. Maka semangatlah wahai kaum muslimin, semangatlah. Ini juga nasihat untuk diri saya sendiri. Sungguh, kita itu betul-betul kehilangan besar apabila kita luput dari hal-hal ini. Sehingga kalau sekarang ada di antara kita yang bacaan Qur'annya belum betul, bahkan belum bisa sama sekali belajar. Kemudian setelah bisa baca, usahakan untuk memahami dan mengamalkan. Supaya ini bisa menjadi sangu kita, bekal kita. Setiap hari paling tidak sak ruku, Masya Allah. Supaya bisa menemani di hari kiamat nanti, di hari alam kubur nanti. Di hari kiamat pun Quran akan menolong kita. Jangan juga merasa rugi ketika kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang sengsara, dan lain sebagainya dari amalan-amalan soleh.
Barakallahu fiikum. Yang ketiga, kalau ini bukan hadis tapi athar. Ya, athar itu adalah riwayat dari para ulama salaf, apakah itu dari sahabat atau dari ulama-ulama salaf seperti tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini athar dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, salah satu imam mazhab yang 4. Di dalam kitab Al-Bukhuruz Zakhirah fi Ulumil Akhirah, karya Al-Imam As-Safarini Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, juz yang pertama halaman 185, dinukilkan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang menurut saya ini juga penting untuk disampaikan pada kesempatan kali ini sebagai sangu, sebagai bekal, sebagai bahan ilmu bagi kita semua yang merindukan surga. Kata beliau, talabna tarkadz dzunub fawajadnahu bi salatid duha. Kami, yakni para ulama salaf, itu mencari jalan bagaimana atau caranya untuk tarkadz dzunub, meninggalkan dosa-dosa, untuk bisa menggugurkan dosa-dosa. Fawajadnahu bi salatid duha, maka kami jumpai hal itu ada pada mengerjakan sholat duha. Tarkadz dzunub itu bisa dimaknai dua. Pertama, berhenti dari dosa-dosa. Artinya sholat duha itu membantu kita untuk kita itu ya taat kepada Allah, membantu kita untuk istiqamah, membantu kita membentengi diri dari perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan mungkar. Yang kedua, tarkadz dzunub, meninggalkan dosa-dosa, bisa bermakna artinya menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang suka bertobat itu adalah ketika waktu di mana anak-anak kambing mulai pada kepanasan kena sengat matahari. Nah, ini adalah waktu duha. Kan Bapak Ibu misalnya sekitar jam 10 ya, atau bahkan jam 9 tuh panas, sudah panas, matahari kerasa menyengat terik. Nah, itulah waktu duha yang paling afdal untuk dikerjakan sholat duha padanya. Wa talabna dhiya'al qubur, kami mencari pelita, mencari penerang yang bisa menerangi di alam kubur, di kegelapan kubur. Kata Asy-Syafi'i, fawajadnahu fi qiraatil Qur'an, maka kami jumpai itu dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga kenapa dari tadi kita tekankan baca Al-Qur'an, karena ini penting sekali. Itulah yang nanti akan menjadi penerang di alam kubur. Wis ora ono wayahe golek lampu emergensi, karena di kubur itu nggak ada harta. Buat disanguni lampu dipadangi we, itu lain, karena alam kubur itu bukan kuburan. Alam kubur itu beda dengan kuburan. Kuburan itu ya yang kita lihat itu namanya kuburan. Kalau alam kubur itu alam, ya, alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Ya, dinamakan alam kubur karena banyaknya orang itu meninggalnya di kubur, meskipun sebenarnya namanya alam barzakh. Ya, alam yang menjadi batas antara dunia dan akhirat, menjadi tempat singgah pertama seorang menuju ke alam akhirat sebelum datangnya hari berbangkit. Ya. Wa talabna uburas sirat, dan kami juga mencari bagaimana atau caranya agar besok bisa menyeberangi jembatan sirat dengan selamat. Fawajadnahu fis shaumi was shadaqah, maka kami menjumpainya dalam puasa dan bersedekah. Ya. Ini puasa dan bersedekah, meskipun dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa di antara sebab seorang bisa tegak di atas syarat adalah ketika dia tegak juga di atas agamanya, tegak di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita juga penting untuk mengetahui, berilmu sunnah-sunnah Nabi seperti apa supaya kita tegak di atas syarat. Tapi ini adalah amalan yang disebutkan Syafi'i, ini adalah amalan yang bisa membantu seorang untuk bisa menyeberangi syarat dengan selamat, yaitu as-shaum, puasa, was-shadaqah, dan sedekah. Yang terakhir kata beliau, wa talabna dhillal arsy fawajadnahu fi suhbatis salihin
dan kami mencari bagaimana caranya kelak agar mendapat naungan arsy, fawajadnahu fi suhbatis salihin, maka kami menjumpainya dalam berteman dengan orang-orang yang saleh. Sehingga teman kita itu ada dua, teman yang saleh yaitu orang-orang yang saleh, teman-teman dari kalangan manusia, orang-orang yang saleh, yang membantu kita taat pada Allah, yang mengingatkan kita tatkala kita keliru, yang mengajak kita untuk berbuat kebaikan, yang mengarahkan kita untuk senantiasa di atas agama, dan teman kita yang nanti menemani di akhirat, yaitu amalan-amalan yang saleh. Ini dua teman yang harus kita cari. Kalau teman-teman yang toksik, yang mengajak kita untuk berbuat maksiat, yang cuma pengen ditraktir menghambur-hamburkan uang, itu teman-teman toksik itu jauhi saja. Kalau bahasa kasarnya buang saja. Cari teman-teman yang saleh. Ini kalau teman-teman saleh itu ditraktir, nah bagus, nggak apa-apa, itu termasuk perbuatan baiknya. Ya, ini cuma selingan ya untuk supaya ada tidak kaku. Tapi kalau teman-teman saleh nggak ada salahnya kita berbuat baik kepada mereka, karena kebaikannya akan kembali pada kita juga. Tapi kalau teman-teman yang isinya cuma menghambur-hamburkan uang, membuat kita cuma sukanya gengsi-gengsi, wah kayak itu kaya begini, bajunya gini, kendaraannya gini, terus kita juga berlomba-lomba, akhirnya stres sendiri. Ya. Akhirnya utang sana utang sini untuk bisa nyaingi supaya selevel dengan temannya. Ya Allah. Ya begitulah. Teman-teman yang toksik yang harusnya dijauhi. Itu saja masih mendingan karena itu urusan dunia. Bagaimana jika sudah merusak dalam urusan agama? Harusnya orang ini belajar ngaji jadi nggak belajar ngaji. Harusnya bulan Ramadan diajak tarawih temannya ngajak belanja. Harusnya malam Lailatul Qadar bisa beribadah, wah temannya ngajak ke sana ke sini. Ya subhanallah. Besok kalau sudah meninggal pun teman-teman yang seperti ini nyolatke meng waton teko umik tok. Ora ngerti jane sing didongake ki apa. Ya, tidak tahu, ya, tidak tulus dari hatinya, tidak bisa memberikan syafaat, sehingga ini sungguh kerugian yang besar. Kerugian yang sangat besar. Betapa beruntungnya orang yang bisa mengumpulkan teman dari kalangan orang-orang yang saleh dan teman dari kalangan amalan-amalan yang saleh. Barakallahu fikum. Beberapa pertanyaan insya Allah saya jawab hari ini. Kalau ada yang belum terjawab mungkin kita jawab minggu depan. Karena sebenarnya ini masih banyak urusan yang harus kita selesaikan, tapi tidak apa-apa karena lama tidak kajian. Karena lama tidak kajian itu juga bisa mengeraskan hati, sehingga saya juga merasa bertanggung jawab dan kasihan. Kalau lama-lama kita tidak kajian, hati kita lama-lama keras karena tidak mendengarkan nasihat. Pertanyaan pertama, apa kriteria sholat disebut baik? Ini terkait dengan hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amalan yang pertama kali dia hisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Maka apa kriteria sholat yang disebut baik? Jawabannya, barakallahu fikum, kriteria sholat yang baik itu sudah diulang-ulang dan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jelas sekali, kita pasti melewati dan sering. Contohnya, di surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang menegakkan atau mendirikan sholat. Atau di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nur, wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ya, ayat setelah ini Allahu nurus samawati wal ard, ya. Yaitu orang-orang yang menegakkan salat, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat.
yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut terhadap hari di mana pada hari itu hati-hati manusia dan penglihatan menjadi tergoncang. Demikian pula dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta atau salat asar, dan berdirilah kamu sekalian untuk Allah dengan qanitin, dengan khusyuk, dengan merendahkan diri kepadanya. Demikian pula dalam surah Al-Mu'minun juga, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa di antara ciri-cirinya? Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi kalau kita simpulkan dengan melihat pada tafsir-tafsir para ulama seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir yang mengumpulkan penjelasan-penjelasan para ulama us-salafus salih, maka kita bisa mengetahui bahwa makna mendirikan salat, iqamus salat adalah menyempurnakan syarat-syaratnya, bersuci dengan baik dan betul, menutup aurat, menghadap kiblat, berniat ikhlas hanya untuk Allah, dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan dalam syariat, tidak maju, tidak mendahului, tidak pula keluar dari waktunya. Kata Allah Azza wa Jalla, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ya 'alal mu'minin merupakan kewajiban atas kaum, alal mu'minina kitaban merupakan kewajiban atas kaum mukminin, atas orang-orang yang beriman, mauquta, yang sudah ditetapkan waktunya, tidak terlalu maju DCI, tidak juga mundur. Ini menyempurnakan syarat-syaratnya. Yang kedua, memenuhi rukun-rukunnya, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, tumakninahnya, menyempurnakan rukuk dan sujudnya, tidak sholat kayak ngebut, ya seperti dikejar-kejar anjing atau dikejar-kejar banteng. Ada orang sholat begitu, ada, ya itu tidak memenuhi rukun-rukunnya, itu tidak mendirikan sholat, meskipun dia mendatangkan perbuatan sholat, tapi dia tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, itu berarti bukan mendirikan sholat. Bagaimana sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu sholat? Ya, banyak seperti itu. Malah terkesan main-main. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang begitu. Coba. Apa seperti itu mendirikan sholat? Bukan mendirikan sholat. Itu namanya orang bermain-main dalam sholatnya. Itu namanya istihza, melecehkan agama. Nah, yang ketiga, memenuhi wajib-wajibnya sholat. Tasyahud awal, membaca tasbih saat rukuk dan sujud, itu wajib-wajibnya sholat. Subhana rabbiyal azim, ya satu kali itu wajibnya sholat. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli, atau subuhun quddus rabbul malaikati waruh, itu wajibnya sholat. Ya, kemudian doa di antara dua sujud, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, itu wajib-wajibnya sholat. Dan kemudian menjaga agar tidak keluar dari waktunya. Karena kalau keluar dari waktunya itu berarti dia telah sholatnya itu telah lalai. Alladzina hum 'an salatihim sahun, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Mereka disebut sholat, mengerjakan sholat, tapi sholatnya disebut lalai. Alladzina hum 'an salatihim sahun, orang-orang yang sholatnya lalai. Sholat sih sholat, tapi di luar waktunya, ya, dilewat-lewatkan sengaja, ya.
Ditunda-tunda akhirnya kelewat. Ya, ini yang wajib. Jadi mendirikan sholat ini adalah yang wajib. Ya. Seorang bisa dikatakan mendirikan sholat, sudah dikatakan mendirikan sholat bila dia telah memenuhi kewajiban-kewajiban ini. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban sholat, dan menjaga agar tidak keluar dari waktu yang telah ditetapkan. Itu namanya mendirikan sholat. Nah, termasuk bagian dari mendirikan sholat adalah menyempurnakannya dengan sunnah-sunnahnya. Semakin menyempurnakannya itu juga termasuk bab mendirikan sholat. Ya, semakin sholatnya semakin sempurna, tentunya sholatnya kualitasnya semakin bagus, kan begitu. Meskipun tadi kalau sudah wajib-wajibnya ya sudah, itu sudah bisa dikatakan orang mendirikan sholat, sudah dia mendirikan sholat. Tapi semakin disempurnakan, ya, orang bagus itu kan bertingkat-tingkat. Sholatnya bagus, ada yang lebih bagus lagi, ya. Bagus kan bertingkat-tingkat. Nah, sehingga semakin bagus semakin baik. Bagaimana biar semakin bagus? Disempurnakan sunnah-sunnahnya. Apa sunnah-sunnahnya? Khusyuk. Khusyuk itu termasuk di antara sunnahnya sholat. Ya, bahkan sunnah yang paling penting karena dia merupakan rohnya sholat. Ya, seorang meskipun sudah mendatangkan sholat, sudah bersuci, menutup aurat, rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, tidak keluar dari waktunya, tapi pikirannya kemana-mana, apakah ini hakikat sholat? Kan bukan sebenarnya. Jadi itu rohnya, spiritnya sholat. Ya, khusyuk. Pikirannya tertuju kepada Allah. Meskipun kita itu latihan khusyuk, ya, tidak bisa khusyuk yang sepenuhnya. Kita latihan, tidak apa-apa. Namanya orang berusaha, itu pasti ada pahalanya. Orang berusaha. Ingat tidak, kalau kita baca Quran, masih berusaha, itu pun ada ganjarannya. Bahkan ganjarannya 2. Ya. Pahala membaca dan pahala berusaha. Khusyuk juga kita berusaha. Setiap kali pikiran kita melenceng, kembalikan lagi. Dipahami lagi bacaan Al-Qur'annya, bacaan doanya, tasbih dan lainnya. Termasuk diantara supaya kita khusyuk tidak sambil menahan buang air. La yusalli ahadukum wa huwa yudafi'ul akhbathan. Janganlah salah seorang di antara kalian salat, ya, sementara dia menahan al-akhbathan, 2 perkara yang akhbath, 2 perkara yang keji. Maksudnya keji di sini maksudnya buang air kecil, buang air besar. Ya. Artinya menahan dalam arti ketika dia menahan sampai menghilangkan kekhusyuannya. Kemudian juga tidak dalam nafas yang tersengal-sengal, ya, karena datang ke masjid dengar iqamah malah melayu. Nah, itu datang ke masjidnya sudah bismillahirrahmanirrahim, sudah tersengal-sengal. Itu akan mengurangi kekhusyuan. Kekhusyuan itu termasuk sunnah-sunnahnya salat. Kemudian dikerjakan secara berjamaah di awal waktunya, tepat waktunya. Kemudian juga menyempurnakan dengan sunnah-sunnah salatnya, doa iftitahnya, membaca surat selain surat Al-Fatihah, kemudian tasbih, rukuk dan sujudnya diulang 3 kali. Kalau itu subhana rabbiyal azim, itu kan diulang 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Wajibnya 1, tapi diulang 3 itu sunnah. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la diulang 3 kali. Tapi kalau yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fir itu 1 kali. Ya. Ini menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Semakin sempurna dengan sunnah-sunnahnya, semakin bagus sholatnya. Sedangkan makna menjaga sholat, ya, al-muhafadzatu ala sholawat, menjaga sholat yaitu menjaga agar tidak keluar waktu dan menjaga agar konsisten, ajek, tidak pernah bolong. Itu namanya menjaga sholat. Jadi inilah sholat yang bagus itu seperti itu. Wajibnya dipenuhi, kemudian konsisten, tidak pernah bolong, kemudian disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Ini sholat yang bagus itu seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah benar perkataan seorang Gus itu anak kiai, ya, istilah untuk anak kiai, yang menyatakan bahwa mengerjakan sholat itu sendiri sudah dinamakan khusyuk. Karena kata dia, khusyuk itu takut kepada Allah. Sementara mengerjakan sholat itu sendiri sudah menunjukkan rasa takut kepada Allah. Jawabannya ini sangat tidak benar. Jadi jawaban atas pernyataan seorang Gus, ya, yang sesat dan menyesatkan ini sebetulnya panjang, ya, karena dia menyinggung tentang permasalahan sholat di Korea. Tapi kita bisa berikan 2 jawaban yang ringkas. Pertama,
Dia menyamakan antara sholat dengan khusyuk. Khusyuk itu, sholat itu ya berarti khusyuk. Namanya orang sholat itu sudah khusyuk. Karena khusyuk itu artinya takut pada Allah. Itu salah besar. Kenapa? Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina, yaitu orang-orang hum, yang mereka itu fi salatihim, dalam salat mereka khashi'un, mereka khusyuk. Berarti khusyuk itu beda dengan salat. Khusyuk itu terpisah dari salat. Maksudnya apa? Orang salat belum tentu khusyuk. Ada orang yang mendatangkan perbuatan salat, fi'lus salat, gerakannya gerakan salat, tapi tidak khusyuk. Rukuk sujudnya matuk kayak apa? Kayak apa itu namanya? Burung gagak. Bacaannya ngepot sampai huruf-hurufnya hilang. Amin. Itu kan ada. Ngepot. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit, kayak sholatnya orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Cirinya sholat orang munafik, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Main-main. Ada orang mendatangkan sholat tapi nggak khusyuk. Ya memang pisah khusyuk dengan sholat itu pisah. Ada orang sholat nggak khusyuk. Ayat ini jelas sekali. Allah tidak mengatakan walladzina hum khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk. Enggak. Allah juga tidak mengatakan walladzina hum yusallun. Orang-orang yang mereka itu sholat. Tidak. Tapi Allah mengatakan walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka itu di dalam sholat mereka khusyuk. Artinya beda antara khusyuk dengan sholat. Ada orang sholat tapi tidak khusyuk. Kalau tadi kita sebutkan di awal surat Al-Baqarah, saya ayatnya tidak tahu, tapi itu juz kedua. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholatmu semuanya, terutama sholat wusta, sholat asar. Wa qumu lillahi, dan berdirilah kamu untuk Allah di dalam sholatmu qanitin, dengan khusyuk. Ayat ini turun ketika waktu itu para sahabat itu masih diperbolehkan bicara dalam sholat. Silahkan Bapak Ibu periksa dalam kitab-kitab tafsir ya, dan asbabun nuzul. Ayat itu turun ketika para sahabat itu dalam sholat itu masih diperbolehkan bicara. Ketika di zaman itu sebelum turunnya ayat ini, itu di dalam sholat itu masih boleh bicara. Ya, kalau kita ya mungkin wis jawili koncone ya toh. Wis nganggo ngomong piye mau kan gitu. Aku dijupuk kayak kuwi. Kalau kita begitu, kalau sahabat ya enggak seperti itu, karena mereka orang-orang mulia, tapi masih diperbolehkan berbicara. Ketika turun ayat ini, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk, maka kami semua sukut, kami semua diam, kami semua khusyuk, sibuk dengan perbuatan-perbuatan sholat. Ya. Kata Nabi, inna fis sholati lasyughlan. Sungguhnya dalam sholat itu betul-betul ada kesibukan. Ya. Kesibukan apa ya? Perbuatan dan bacaan-bacaan sholat. Jadi intinya dalam surat Al-Mu'minun maupun dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, orang sholat itu belum mesti khusyuk. Yang kedua, perkataan dia ini menunjukkan dia keliru bahasa Arabnya. Dia keliru antara kata khasya yakhsha, perhatikan, khasya yakhsha yang artinya takut. Kan tadi dia mengatakan khusyuk itu sudah, ya namanya sholat itu sudah khusyuk. Kenapa? Khusyuk itu artinya takut kepada Allah. Keliru. Khusyuk itu mungkin dia keliru dengan kata khasya yakhsha, khasyatan, khasyah yang artinya takut. Padahal khusyuk itu dari kata khasya'a yakhsha'u khusyu'an yang artinya tenang, sukun itu tenang, khudu' ya, tunduk, merendahkan diri, ya, perlahan-lahan, tenang, pokoknya tenang, jiwanya tenang, enggak carut-marut, itu namanya khusyuk. Jadi intinya
Gus yang seperti ini, yang sudah diagung-agungkan, katanya pakar tafsir Al-Quran berjalan, malah katanya begitu. Ini betul-betul menunjukkan dia tidak punya ilmu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab, wallahul musta'an. Pertanyaan yang ketiga, apa hukum menggunakan GoPay? Ya, berat pertanyaan ini ya. Tapi jawabannya, jika kita bisa membayar dengan cash atau sistem manual ya, maka ini lebih selamat, aslam, lebih baik, ahsan ya. Kalau bisa sebisa mungkin bayar dengan cash saja. Sebab apa? Seseorang yang menyimpan deposit di GoPay, kemudian ditawari mendapatkan keuntungan berupa diskon ya, itu tidak bisa lepas dari beberapa kemungkinan. Pertama, dan ini biasanya menjadi alasan bagi yang membolehkan, menyimpan deposit di GoPay itu sebagai wadiah, sebagai titipan. Ya, itu kan titipan, Ustaz. Ya. Tapi ini tidak mungkin. Kalau yang namanya wadiah atau titipan, itu akadnya itu, akad titipan, wadiah itu sifatnya tabarruk, sifatnya sukarela, cuma-cuma. Harusnya kalau orang menitip itu tidak boleh dimanfaatkan. Seorang tetangga tidak ada di rumah misalnya. Kemudian kita dititipi makanan bancaan. Ya tentunya bancaan itu tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dimakan. Ya. Padahal ini tadi wadiahnya itu bukan wadiah, itu titipannya itu bukan hanya seperti itu, tapi dimanfaatkan, diputer oleh pihak dari Gojek atau yang semisalnya. Nah, yang kedua, dan inilah sebenarnya hakikatnya, bahwa deposit tadi itu hakikatnya itu adalah piutang, qard, ya, piutang yang kita berikan pada perusahaan tersebut. Ya, yang namanya kita nyimpen deposit itu kadang-kadang nggak langsung digunakan, ataupun kalau digunakan biasanya ada sisa. Nah, dari situlah ya secara kumulatif digunakan oleh para perusahaan yang bekerja atau yang bergerak di bidang online yang sekarang banyak sekali seperti itu, termasuk sistem GoPay ini, diputar uang itu, diinvestasikan, digunakan. Kemudian nanti kita bisa mendapatkannya kembali, tapi ya dengan memanfaatkan di aplikasi itu, membeli barang yang ada di situ, dengan disertai dengan keuntungan berupa diskon dan sebagainya yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak memberikan deposit atau qard atau piutang tersebut. Sehingga sebenarnya ini masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang menarik keuntungan, maka itu masuk ke dalam riba. Sehingga kalau memungkinkan, sebisa mungkin kita pakai cash saja. Meskipun lebih mahal sedikit, tapi lebih selamat dan lebih terbebas dari syubhat. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan juga kehormatan dirinya. Mungkin 3 pertanyaan ini dulu untuk kesempatan ini. Ternyata tidak terasa sudah hampir jam 8. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira atas kehadiran kaum muslimin saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.